Joel Kere. Oke, hello everyone. Boleh dong bagi berdiri dulu. Ini kita baru pertama kali datang. Gue excited banget di sini. Gue minta kalian stop ke kiri kanan kalian, depan belakang. Bilang I'm excited to be here. Oke, silakan duduk lagi. Gue benar-benar bisa excited ada di sini bersama-sama dengan kalian. Dan katanya kita mesti agak rohani dikit. Jadi kita mulai dengan doa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau telah bawa kami sampai di sini, di Infuse ini, di Bogor. Kami tahu bukan kebetulan kami bisa ada di sini, di waktu ini, di tempat ini. Selama 3 hari ke depan, Kau yang pimpin kami, Kau yang tutup bungkus kami. Sertai apapun yang ingin Kau lakukan di dalam tempat ini kepada setiap hati kami. Roh Kudus, Joel mau berdoa Tuhan buat Engkau menjamah setiap daripada kami, berbicara secara personal kepada apa yang Engkau ingin sampaikan pada kami. Kami tahu Tuhan Yesus, Engkau yang punya rencana, dan Engkau sudah merencanakan sesuatu yang spesial Tuhan untuk kami di sini. Gak cuma di sini, tapi nanti akan sampai dibawa ke rumah kami, pulang ke kehidupan kami masing-masing, dan akan ada sesuatu yang luar biasa di situ Tuhan Yesus. Ada perubahan hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat semuanya. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Infuse hari ini, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke. Kalian semua excited? Gue excited banget selalu sama Infuse. Karena di sini kita momen bisa ketemu bareng teman-teman dari berbagai Fuse. Kita dari Fuse yang berbeda di seluruh Jakarta, dan kita bisa dari gereja-gereja yang berbeda juga. Dan kita tujuannya di sini cuma satu, tujuannya cuma satu, untuk memuliakan nama Tuhan, dan kita mau berfokus kepada Tuhan Yesus. Amin? Oke, kalian tahu topiknya di Fuse ini adalah excellence. Dan sekarang gue mau kick off with the pursuit of excellence. The pursuit of excellence ini karena kita mau jadi ke excellence, cuman butuh prosesnya. Siapa yang di sini mau excellence? Oke, tadi ada yang angkat tangan, boleh pulang? Ini temanya kita excellence loh. Kalau nggak mau excellence ngapain di sini kan? Ya kan? Oke. Tapi kalian buat yang kalian angkat tangan, gue penasaran nih. Kalian bilang kalian mau excellence. Tapi untuk bisa excellence, you need to do excellence work. Bukan cuma normal work. Banyak dari kalian yang pengennya excellence, tapi ngelakuin hal yang normal. Nah masalahnya, itu nggak akan masuk gitu kan. So, untuk yang pertama, excellence-nya kita mesti tahu goals apa yang kita mau supaya kita bisa excellence dulu. Oke, excellence itu adalah the greatness and the very best. Jadi kita mesti ngejar yang tadi. The greatness-nya itu untuk dapat result-nya yang great, kita mesti dapetin action-nya yang great juga. Oke, next. Nah, yang pertama ini soal goal. Kenapa goal itu penting? Ini yang sering banget gue dengar sama orang, kadang-kadang banyak yang gue gak ada goal di dalam hidup. Padahal kalau kalian aja kesini, tadi ada sih yang, gue gak tahu kemana gue percaya aja sama Fuse untuk datang ke tempat ini. Itu dengan iman luar biasa. Cuman, kalau misalnya kalian kesini, terus gak ada goals-nya, kayak apa sih yang gue mau lakukan, atau gue akan tujuannya kemana, kalian itu akan muter-muter dan hilang arah. Ya kan? Jadi tujuannya adalah kita mesti tahu dulu yang apa menjadi goalnya kita. Oke, tapi gue tahu kadang-kadang susah untuk menentukan goal. Kita mau start small dulu. Start small-nya adalah gue bertanya kepada kalian, apa yang kamu harapkan di Infuse ini? Goal kamu di Infuse ini apa sih? Kalian semua punya ini? Boleh dibuka semua. Ini adalah booklet, bukan cuma name tag, spesial. Karena kita akan nulis-nulis. Di sini gue nggak akan cuma satu arah, gue pengen kalian mempersiapkan diri untuk 3 hari ke depan. So untuk yang udah dapat, pertanyaannya kalian, apa sih yang kalian inginkan di Infuse ini? Goal kalian. Terserah kalian ingin bertemu dengan Tuhan, bukan meninggal, ketemu Tuhan secara saat ini. Terus mungkin hangout sama teman-teman kalian, bisa juga.
Atau mungkin kalian pengen dapet pacar. Gue tahu tuh banyak yang kayak gitu kan. Di sini nggak akan di-share ke siapapun, so kalian bisa tulis apapun yang kalian mau, cuman karena waktu kita terbatas, gue minta kalian cuman tulis notes-notesnya yang pendek-pendek aja. Jadi apa yang menjadi goal kalian di Infuse kali ini? Boleh ditulis 1-2 kata, yang penting kalian pulang bisa remind that, oh ini gue nulis ini, inti esensinya apa. Di Infuse ini, hang out sama teman, atau pengen dapetin bisa bahagia di sini, liburan sekalian, anything. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Nextnya, kita akan ngomongin soal goal yang lebih luas. Goal di dalam kehidupan kalian. Apa sih yang kalian ingin achieve di dalam kehidupan kalian? Nah cuman, gue tahu kadang-kadang gue susah nih, apa sih goal yang di dalam kehidupan gue yang gue mau lakukan? Nah, gue makanya ketemu satu teknik namanya time machine. Gue akan membawa kalian ke masa depan di dalam pikiran kalian. Ya, jadi di sini nanti gue akan minta kalian untuk tutup mata, terus gue akan bertanya ke kalian, kalau kamu nanti umur 90 tahun atau kamu udah tahu akan meninggal ke depannya, apa sih yang kamu udah pengen achieve di saat itu? Yang pertama, dan yang kedua, ketika misalnya, oh nanti ketika gue udah tua 90 tahun gue pengen bisa kaya gitu kan. Gue akan bertanya, why? Kenapa kamu pengen kaya? Oh, karena gue pengen bisa berimpact kepada orang lain misalnya. Atau gue pengen bisa liburan kemana-mana. Kenapa? Gue akan tanya lagi why-nya lagi. Kenapa liburan kemana-mana itu penting buat kalian? Oh soalnya gue udah rasa capek di hidup ini dan gue pengen bisa enjoy. Dan akan ditanya lagi why sampai 3 atau 4 kali. Nangkap semuanya? Oke, di sini kita akan tutup mata semuanya, cuman boleh disenggol kanannya dulu. Jangan tidur ya. Oke, kita boleh tarik napas, buang napas, tutup mata kalian. Oke, bayangkan ketika nanti kalian mungkin sudah tua, umur 90, hampir 100 tahun. Kalian tahu ini adalah akhir daripada hidup kalian. Kalian mungkin udah di deathbed atau masih sehat, kalian bayangkan itu. Nah, yang gue mau kalian bayangkan nextnya adalah apa yang kalian mau di dalam kehidupan kalian saat itu. Kalian dikelilingi apa, atau kalian melakukan apa, atau dampak yang sudah kalian punya. Mungkin kalian keluarga kah, atau ketemu presiden, atau mungkin kemana ke seluruh dunia. Coba dibayangkan itu. Kalau kalian sudah bayangkan, makin detail makin bagus yang kalian bayangkan. Kalian boleh bertanya, kenapa itu penting buat aku? Kalau kalian udah bertanya yang pertama, why yang pertama, kalian boleh gali lagi. Kenapa yang alasan pertama tadi itu penting buat kalian? Kalau why yang kedua ini sudah kalian jawab juga, kalian boleh tanyakan lagi, kenapa alasan yang kedua ini penting buat kalian? Dan gue mau nanya why yang terakhir, kenapa alasan yang terakhir ini penting buat kalian? Kalau udah nggak bisa dijawab, kalian rasa udah mentok nggak apa-apa. Tapi kalau masih bisa dijawab, coba digali lagi. Buang nafas dan buka mata kalian. Oke, dompet aman? Nggak ada yang hilang kan? Kalian takutnya dihipnotis. So, yang menarik adalah dengan kita melakukan time machine, kadang-kadang kita melihat perspektif kita sebagai orang lain di masa depan, itu bisa membantu kita untuk lebih netral melihat apa sih yang benar-benar kita mau. Dan kenapa kita nanya 7 kali, why? Ini bukan lagu, why, tapi why 7 kali itu adalah cara kita untuk bisa mendig down apa yang benar-benar menjadi permasalahan atau menjadi keinginan kita. Ini kalian bisa dig down sampai ke problem di kerjaan atau apapun dan bertanya why itu sampai 7 kali gitu. Kalau nggak sampai 7 kali pun nggak apa-apa, karena kalian bisa benar-benar jadi mendig down, oh ini yang benar-benar gue mau. Nah, kalian gue kasih kesempatan untuk tulis dulu di booklet itu, masih ada. Booklet itu akan dipakai terus selama sesi gue ini. Boleh ditulis, gue kasih kalian waktu 20 detik
kalian bisa tulis 20 detik, apa sih yang menjadi goal kalian dan tadi kenapanya. Kalian boleh tulis di situ kenapanya berapa kali. Jadi kenapa yang itu menjadi tujuan hidup kamu boleh tulis yang pertama, kedua, ketiga. Pendek-pendek aja, balik lagi jangan bikin cerpen. Oke, bisa? Kalian lihat di bawahnya itu, ada 4 kata. Pleasure, power, fame, and money. Nah, mestinya goal kalian itu dan why-nya kalian akan related salah satu dari 4 ini. Contohnya, gue pengen kaya. Yes, salah satu goal gue. Tujuannya apa? Gue pengen bisa berimpact kepada orang lain, membantu banyak orang dan lain-lain. Tapi kalau digali, mungkin gue lebih ke power, karena gue pengen punya kontrol itu. Nah, ada saudara gue, dia bilang, gue pengen kaya. Gue tanya, kenapa lu mau kaya? Supaya orang hormatin gue. Oh, dia butuhnya lebih ke fame. Atau ada yang kayak, gue pengen kaya, tapi supaya bisa keliling dunia, menikmati hidup. Mungkin pleasure, gitu kan. Definisinya mungkin kalian bisa nyusahin sendiri, tapi kira-kira dari 4 ini, mana yang jadi goals-nya kalian? Boleh dilingkarin di booklet kalian? Yang jadi pertanyaan gue, kalian udah tahu kalian pengen pleasure, power, fame, atau money, salah satu dari ini? Yang jadi pertanyaan adalah, is it worth it? Is it worth it untuk kalian ngejar itu? Kenapa kalian tetap di comfort zone kalian? Karena kalian itu nggak ngerasa goal kalian itu worth it untuk menjadi excellent. Gue tanya, kita baru sampai ini di Bogor. Gue tanya ke kalian, boleh nggak pulang ke PIK, bantuin gue? Gue ketinggalan bolpen, ada yang mau ngambilin nggak? Nggak ada kan? Kalian mungkin nanya kayak, lebih baik gue kasih nih bolpen gue, atau gue beliin deh yang baru gitu kan? Karena nggak worth it cuma buat ngambil bolpen itu. Tapi kalau gue bilang, ini kita jam 11, setengah 12 kurang lebih. Gue bilang, kalau kalian ke PIK sekarang, kalian itu bisa menemukan untuk para jomblo, pasangan hidup kalian. Yang penting sampai di PIK sebelum jam 3. Kalau yang udah punya pasangan, kalian akan ketemu duit 1 triliun di situ. Menurut kalian worth it nggak untuk balik? Ini yang jomblo atau yang udah punya pasangan cuma cari duit nih, yang bilang worth it? Nah, kalian akan ngerasa itu worth it karena kalian secara naluri di otak kita akan berpikir adalah pain versus gain-nya kalian. Apa yang gue dapat? Apa kesulitannya? Kesulitannya gue balik ke PIK sekarang, 3 jam kurang lebih. Tapi apa yang akan gue dapatkan di situ? Nah, kalau yang kalian dapatkan itu nggak worth it, kalian akan ngapain gue susah-susah ke situ? Makanya kenapa kalian banyak yang kadang-kadang, aduh Joel, gue males doa. Mungkin kenapa? Tujuan kalian doa supaya dapat yang kalian inginkan. Tapi pas nggak dapat yang kalian inginkan, buat apa doa lagi? Gue nggak dapat. Goalsnya gue rasa nggak worth it buat gue doa terus. Boleh nggak Joel curhat sekalian nih? Curhat-curhat dikit, curcol. Ya udahlah, kalian nggak bilang boleh pun tetap gue curhat juga. Anyways, ini banyak orang yang kadang-kadang ngomong ke gue gini, Joel, dulu ya, boleh nggak sih kita menikah pasangan beda agama? Nah, di situ gue biasanya jawab secara diplomatis kan. Ya tergantung tujuannya kalian apa gitu kan. Nah terus beneran ada yang akhirnya merit karena dibilang, ngerasanya gue bilang boleh katanya gitu. Makanya gue kayak di sini bilang supaya clear kalau next time ditanya lagi nggak boleh gitu ya. Kenapa? Karena gini, kalau kalian cuma tujuannya untuk happy, untuk punya anak, untuk punya keluarga yang baik, beda agama bisa nggak? Bisa. Tapi kalau kaliannya tujuannya adalah untuk Kristus, gue akan mau pelayanan mungkin, gue akan mau memuliakan Tuhan, mendidik anak dengan value-value yang gue percayain, bisa atau enggak? Mungkin susah. Jadi makanya apa yang jadi goals-nya kalian dulu dalam kalian melakukan sesuatu? Kalau kalian udah tahu is it worth it, yang kedua gue tanya adalah, dengan kalian dapetin atau tidak dapetin itu, will you be happy with your goal? Ada 2 makanya yang gue bilang, with your goal ini. Will you be happy kalau kalian tidak mendapatkan yang kalian punya? Kalian bakal happy nggak kalau kalian nggak dapetin? Enggak kan? Yang paling sedih, nih misalnya kayak kalian tadi tulis infuse goals-nya kalian apa? Pengen dapet jodoh. Terus habis itu nggak dapet jodoh nih hari ketiga. Nanti isi feedback form kan? This is the worst infuse in my life. Kamarnya kotor. Teman-temannya kurang bersahabat.
Nggak ada yang mau nyamperin gue gitu kan. Padahal karena tujuannya dia nggak tercapai. Kalau kalian nggak dapetin goalsnya kalian, happiness kalian di goal itu, kalian ini progresnya jadi sufferingnya sia-sia, kalian nggak dapetin semuanya. You need a reason for your suffering. Untuk bisa achieving, mau dapat goal itu, nggak dapat goal itu, kalian tetap bisa ada reason untuk bisa happy di progresnya sendiri. Itu kalau kalian nggak dapetin. Kalau kalian dapetin yang kalian mau, kalian happy atau enggak? Happy atau enggak? Ini biasanya orang yang pernah benar-benar dapetin yang dia mau nih, dia bilang happy. Karena Jim Carrey pernah bilang, I wish everybody can be rich, famous, and successful. So they know it's not everything. Gue pernah lihat dokumentari dari Michael Phelps. Itu dia juara olimpiade, medalnya banyak banget. Setelah dia menang olimpiade, dia happy atau apa? Dia akhirnya depresi. Dia hilang tujuan hidupnya. Selama puluhan tahun, dia lari untuk mendapatkan goals-nya dia. Dia dapetin goals-nya dia, then what? Makanya ada orang bilang, 2 kali orang hidup di dunia. Ketika kalian lahir, dan ketika kamu tahu kenapa. Your goal, your purpose, itu yang akan membuat kalian benar-benar hidup. Goal itu tercapai nggak tercapai, kalian akan tetap bisa happy with the progress and merasa itu worth it enough. Kita ngomongin soal excellence, goals-nya kalian ini apakah kalian ngerasa benar-benar worth it dan happy atau enggak? Dan jangan sampai goals-nya kalian ini ke sesuatu yang nggak penting. Gue akan kasih tahu gini, 100 kali 0 berapa? Ini udah pakai contekan yo. Kayak ginian pakai contekan. Yang gue punya argumen adalah gini, jangan sampai kalian excellence mendapatkan 100 di hal yang kalian pikir worth it untuk kalian kejar dapetin 100, tapi ternyata nilainya 0. Nilai 0 itu maksudnya gimana, Joel? Gue kasih contoh. Kalian mungkin jago banget main gundu. Kalian tahu gundu gak sih zaman sekarang? Kelereng. Kalian main kelereng, gini tepat sasaran tuh. Mau 100 meter bisa kena. Tapi kalian lihat orang yang jago main gundu 100 meter, dia paling jago di dunia, excellence nomor 1 di dunia main gundu. Menurut kalian worth it atau enggak? Untuk jadi excellence di situ? Enggak ada kejuaraan dunianya. Kalau golf atau tenis ya udah bisa menang lomba, hadiahnya gede gitu kan. Kalau gundu, palingan anak-anak bilang, wow om jago ya gitu. Ya kan ini umur om tante-tante kan sini. Jadi kayak om atau tante jago banget gitu. Tapi ya udah, itu doang. Nah, kalian kalau bilang main gundu, kalian bisa berpikir seperti itu. Ini nggak worth it. Tapi di kehidupan kalian, gue tanya, kalian bisa aja 100 dengan pekerjaan kalian. Kalian sukses banget, 100 di situ. Kalian 100 di relationship kalian. Kalian akan menikah, punya keluarga, anak yang baik. Kalian 100 di kehidupan pribadi kalian, umur panjang sampai 150 tahun, gitu kan? Kalian bisa dapat 100 semuanya. Tapi kalau kalian melakukan semuanya itu 100, dan tapi value-nya di kekekalan itu 0, is it worth it? Hasilnya berapa 100 kali 0? 0 juga. Compare, kalau kalian dapetin 1, dikali 1000 hasilnya berapa? 1000. Kalian cuma dapetin 1. Tapi kalian dapetin yang nilainya 1000. Is it worth it untuk dikejar? Daripada kalian dapetin 100 yang lain, excellence di hal yang lain, tapi nilainya sebenarnya 0. Jangan sampai kita excellence di hal yang nggak sesuai, goals-nya kita salah. Kalian udah kelihatan excellence di dunia, tapi kalian nggak melakukan dapat yang paling tepat. Gue suka Will Smith, ada ngomong gini, we spend money that we do not have on the things we do not need to impress people who do not care. Gila, sia-sia banget. Kita melakukan segalanya vanity, kalau Bible bilang. Kita kejar semuanya, tapi sebenarnya meaningless. Makanya Bible bilang apa? Bible bilang, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia,
tapi kehilangan jiwanya. Satu yang paling penting apa? Jiwanya. Seluruh dunia dapat 100, sia-sia. Lebih baik kita dapetin satu yang paling penting nilainya 1000 daripada seluruh dunia yang nilainya 0. Untuk goal sendiri, makanya kita, kalau kalian tahu goalsnya, gue bisa bilang kalian itu gak akan gagal di dalam hidup kalian. Kenapa? Kalian tahu goalsnya mau ke sana, kalian jalan, mungkin bisa melenceng. Tapi kalian tahu goalsnya, kalian salah, tapi kalian bisa retrack lagi dan bisa sampai ke tujuannya. Jangan sampai kalian tahu goalsnya mau ke sana, tapi kalian arahnya ke sana. Itu yang gagal maning. Makanya di dalam kehidupan kita untuk excellence, you need to know your goals. So, goals akan dibahas lebih lanjut di besok hari. Dan kalau kita udah tahu goalsnya, poin yang keduanya gue adalah vehicle-nya kalian. Oke, kita ngomongin vehicle-nya dulu. Gue punya pertanyaan kayak gini. Bayangkan di dalam kehidupan kalian, kalian bisa memilih satu mobil. Ini anak mobil nih, Kogeri atau siapa. Anak mobil, kalian bisa milih satu mobil, apapun itu, cuman syaratnya satu. Kalian gak bisa ganti mobil seumur hidup. Mobil satu itu gak bisa diganti apapun. Pokoknya cuma satu itu aja. Kalian mau pilih mobil apa? Kijang. Mahalan dikit gak ada? Ini kan bayangin gak apa-apa, gak disuruh bayar. Land Cruiser, Kijang. Suzuki Elf, oh mau punya banyak anak. Oke. Nah, gue punya pertanyaan kedua adalah, kalau kalian udah tahu mobilnya apa yang akan kalian lakukan ke mobil itu selamanya? Karena kalian cuma punya satu mobil ini. Dirawat, apalagi? Maintenance terus kan, bawa mobilnya hati-hati. Gue tahu anak Fuse itu katanya cewek-cewek antara dua, nggak bisa nyetir atau mobil pembalap sekalian semuanya. Jadi, kita akan rawat baik-baik, karena kita tahu ini cuma satu mobil. What if, gue bilang, kita ini cuma punya satu mobil yang akan kita pakai seumur hidup. Which is kita punya badan, kita punya tubuh. Gue bukan PT di sini, jadi gue gak akan kasih kalian tips kesehatan dan tips fisikal. Tapi gue akan ngomongin sesuatu yang gue sendiri kena secara personal, which is the software. Your mental, your identity-nya kalian. Karena kenapa? Kenapa makanya gue bilang goals itu lebih penting duluan, kalian tahu goalsnya. Karena kalau kalian tahu goalsnya misalnya mau ke US, kalian tahu vehicle yang kalian mesti bikin itu punya bukan mobil, tapi kalian either nyari pesawat atau nyari kapal, at least gitu kan. Tapi kalau kalian mau ke Bogor, ya kalian carinya itu mobil atau bus, nggak apa-apa. Jadi kita tahu dulu goalsnya, baru kita bisa siapin vehicle-nya. Dan vehicle-nya sendiri kita mesti siapkan itu, kenapa? Banyak orang yang kadang-kadang capek goalnya, misalnya orang yang menang gambling, itu banyak banget yang mencapai goalnya jadi kaya, tapi akhirnya nggak sustain karena dia nggak mempersiapkan dirinya dia. Oke, ini yang menarik adalah soal vehicle. Yang gue dapat selama 2-3 bulan lalu, dan ini akan kalian dibahas lebih deep down nanti malam, adalah wrestling with God. Ini menarik banget, gue dapat wrestling with God ini adalah ketika gue pas dengar sermon di YouTube itu, kalian tahu gak sih ceritanya wrestling in God? Oke, gue ceritain cepat aja. Yakub ceritanya itu adalah dia pengen mencuri hak kesulungannya Esau. Jadi dia mengambil hak kesulungannya, pura-pura jadi Esau, dan ditanya sama Ishak, ini siapa? Oh ini Esau, akhirnya diberkati. Setelah dia diberkati, kemudian dia kabur. Kabur di tempatnya Laban, dan dia mendapatkan kekayaan, istri di situ. Sampai suatu ketika dia pengen balik ke tempatnya rumahnya dia lagi. Problemnya satu, ada Esau di situ. Dan ketika dia mau balik di Esau, makanya dia suruh hartanya duluan, semuanya untuk datang duluan. Untuk apa? Supaya bujukin Esau jangan sampai dibunuh dia, karena dia takut banget. Dan di pit stop tempat terakhir sebelum dia ketemu Esau, dia karena ketakutan, dia berdoa. Dia berdoa dan malam hari Tuhan datang ke dia. Dan dia bergulat dengan Tuhan di situ. Dari malam sampai pagi, sampai akhirnya tulang kakinya dipatahin. Tulang kakinya dipatahin, dan akhirnya Tuhannya mau pergi, dia masih nahan. Tuhan, gue gak akan tinggalkan, gak akan lepasin kau,
sampai engkau memberkati aku. Yang ditanya Tuhan satu, pas mau minta berkat itu, what is your name? Secara nggak langsung dia ditanya, who are you? Dan di situ Yakub menjawab, I am Jacob. Pas pertama kali Yakub mencari berkat oleh Ishak, ditanya Ishak, siapa kamu? Dia mengakunya sebagai Esau. Sekarang ketika ditanya Tuhan, siapa kamu? Dia bilang, I am Jacob. Dan yang menarik, arti kata Jacob itu apa? Jacob is penipu. Jadi secara nggak langsung dia bilang, saya adalah penipu. Dia mesti jujur dengan realitas identitas dirinya dia. Kalau dia adalah seorang penipu yang mencuri hak kesulungannya. Setelah kalian jujur dengan diri kalian sendiri, baru Tuhan merubah identitas kalian. Dari penipu, Yakub menjadi Israel. Seseorang yang bergulat dengan Allah. Nah, pas gue dapat ayat ini, secara personal, 2-3 bulan terakhir ini, this is the worst prepared sharing gue, karena ini sampai gue kadang-kadang bilang ke anak ketiga, kalau Tuhan ngizinin 2-3 bulan gue ini menderita kayak gini cuman buat siapin sharing ini, Tuhan kejem banget sih. Beneran. Itu kayak momen yang paling menderita, triggernya satu. Gue pas diingatin soal gini, Tuhan ditanya gitu, Joel, who are you? Ini pas momennya gue lagi socially introvert dan lain, gue jadi berpikir kayak, siapa ya gue? Apa kayak Tony Stark gitu, playboy, billionaire, filantropis gitu kan. Nah terus gue bertanya gitu, siapa gue gitu? Ya gue Joel, gue pengikut Tuhan dan lain standar. Nah terus gue diingetin satu, gue diingetin sama, buka aib nih, red flag list gue. Nah red flag list gue itu adalah, oke, ini gue miringin supaya kalian susah bacanya. Kemarin si Vini mau lurusin, gue kayak, oke, Win, tolong miringin supaya orang nggak bisa baca. Anyway guys, jangan fokus, jangan difoto. Anyways, oke, kalau kalian ngerasa, oh ini Joel picky banget makanya ada red flag list ini. Kalian tanya kok Giri, kayaknya ya ini, orang kalau mau jadi leader di Fuse itu mesti yang picky. Lihat gue, lihat Daniel, lihat leader-leader tuh. Karena katanya, makin picky kan kita bisa makin menilai leader atau core kita itu makin standarnya makin tinggi. Wah gitu kan. Enggak usah ditepuk tangan ini tuh. Anyways, gue dapat red flag ini gara-gara 3 tahun lalu, kalau kalian ingat dari Infuse juga, itu gara-gara Jose Carroll datang, istrinya juga datang. Nah istrinya juga datang, terus kita nganterin pulang tuh sama Felis sama si Bryce, Koko Green Flag. Nah, ya kan gue promosi, abis ini dijatoin. Nah, terus gue pulang nganterin sama dia, istrinya Hannah Carroll bilang, Pastor Hannah, gue gak pernah bikin target untuk pasangan. Gue biasanya target pasangannya adalah red flag-nya aja, bare minimumnya. Nah, Joel being Joel, doing something biasanya over the top, ya udah gue tulisin, nambah terus, gitu kan. Nah setelah itu, makanya gue dapat red flag list-nya ini, tiba-tiba diingetin kan kayak, oke, kemarin abis ditanya who are you, gue diingetin red flag list. Ini Tuhan mau ngomongin apa? Apa soal pasangan atau soal apa? Nah yang menarik, pas ditanya soal red flag list-nya gue ini sih gue ya udahlah bodo amat karena udah nggak dipakai juga. Wah. Kalian mungkin ketawa kayak, wah Joel red flag list-nya banyak. Menurut penelitian ya, kenapa orang yang di-abuse itu kadang-kadang bisa mencari pasangan yang meng-abuse dia juga. Dan dia merasa itu familiar. Jadi secara nggak langsung, kalau kalian nggak beresin source-nya, kalian akan mencari penyembuhan dari tempat lain yang belum tentu itu sehat. Ini buat para jombloers, hati-hati. Nah, gue bilang gue 2 bulan ini menderita, dan gue gak mau menderita sendiri. Makanya gue pikirin cara supaya kalian habis ini bisa menderita juga. Gue akan minta kalian untuk sama-sama nanti membayangkan. Dan kenapa gue kasih tools ini sih guys? Karena tujuannya apa? Supaya nanti kalian di rumah, nanti malam, kalian bisa pakai tools ini dan gue find this is very useful. Dan gue sampai dengan kejadian ini gue kayak gila ya, gue ternyata subconsciously punya pemikiran kayak gini.
Gue sampai ke psikolog. Bukan karena gue gila, hampir. Tapi karena gue benar-benar pengen bisa beresin itu. Dan kita butuh caranya how juga, ya kan? Nah, gue minta kalian untuk nanti akan tutup mata. Ada 3 kategori yang akan kalian pikirkan. Tapi nanti pilih salah satu aja. Pertama adalah dosa masa lalu kalian mungkin. Punya dosa masa lalu apa yang sampai sekarang menjadi beban buat kalian. Yang kedua, luka batin atau trauma kalian. Itu yang kalian pakai juga. Yang ketiga, kepercayaan kalian mungkin. Feng Shui, horoskop atau apapun. Kalian coba pakai itu. Oke? Jadi gue akan minta, nanti apapun yang pop up di pikiran kalian pertama kali, udah fokusnya ke situ aja. Nggak usah melebar kemana-mana. Satu aja, antara 3 hal ini. Dosa masa lalu, luka batin atau trauma, dan kepercayaan kalian. Siap? Wah ini kayaknya ketakutan semua nih, kayak gila gue gak mau kayak gitu. Trust, it will be worth it guys. Makanya goalsnya dulu. Oke? Gue minta kalian untuk tutup mata semua. Tarik napas. Buang napas. Dan gue minta kalian membayangkan ada satu pintu. Pintu ini pintu kemana saja yang bisa membawa kalian ke masa lalu kalian. Sebelum kalian masuk ke pintu itu, belum kalian buka, kalian coba bayangkan dulu kejadian di masa muda kalian yang kalian langsung ke trigger sekarang itu emosinya marah, apakah sedih, apakah takut. Kalian coba bayangkan kejadian itu lebih dulu. Makin detail juga gak apa-apa, kejadiannya seperti apa. Kalian umur berapa? Di tempatnya di mana? Apa aja yang ada di kejadian situ atau siapa? Setelah kalian bayangkan, coba kalian buka pintu itu, pintu kemana saja itu, untuk kalian ketemu dengan diri kalian di masa lalu di kejadian itu. Kalian masuk ke dalam pintu itu, samperin diri kalian. Samperin diri kalian, pegang tangan diri kalian yang masih muda itu, mungkin bisa panggil dia. Hai, Joel kecil atau siapapun nama kalian. Kalian tanya ke diri kalian waktu masih kecil itu, apa sih yang kamu rasakan di kejadian itu? Apakah kalian frustrated, bingung, marah, sedih? Bayangkan perasaannya. Kalian mungkin dengan membayangkan ini, di diri kalian sendiri bisa mulai merasakan perasaan itu. Apakah ada emosi di kalian? Dan emosi itu apakah berasa sakit? Mungkin di dada kalian bisa berasa lubang kah? Atau di kepala kalian berat? Leher kalian mungkin berasa seperti kecekik? Kalian coba rasakan itu di diri kalian juga. Kalian kasih tahu ke diri kecil kalian yang masih muda, apa dampaknya sampai sekarang kejadian itu. Apa itu bikin kalian ke-trigger ketika ada sesuatu yang similar? Atau apa yang menjadi impact-nya sampai sekarang? Setelah kalian kasih tahu ke diri kalian yang masih muda itu, coba kalian peluk diri kalian yang masih muda itu. Kalian bilang, yuk kita maafin siapa atau apa yang menjadi penyebab emosi kalian itu.
setelah kalian mengampuni, mungkin bisa jadi teman, keluarga, diri kalian sendiri mungkin. Tuhan, keadaan, kalian ampuni itu, kalian pegang tangan kalian yang masih muda itu, bangkit menuju pintu itu lagi, kalian lihat ada Tuhan di situ. Kalian keluar bersama-sama diri kalian yang masih muda, dan dengan Tuhan yang ada di situ, memegang tangan kalian, kembali ke masa sekarang, dengan percaya kalau pemulihan itu sudah terjadi. Kalian sudah mengampuni masa lalu kalian. Untuk yang sudah, kalian boleh tarik napas, buang nafas, dan boleh buka mata kalian kembali. Oke, kalian boleh tulis, gue kasih kalian waktu 30 detik untuk tulis di notes kalian. Highlight-nya aja apa yang jadi, yang kalian dapatkan di situ. Kejadiannya apa, dampaknya apa. 30 detik aja ya guys. Pendek-pendek, highlight-nya aja supaya kalian bisa reminded. Nanti malam mungkin kalau kalian mau detailin boleh. Tapi kalian yang penting tahu dulu kira-kira apa yang tadi kalian bayangkan. Kalau tadi mungkin berasa agak cepat, lakuin sendiri di rumah juga, silahkan. Oke? Ya, gue rasa sebagian udah. Kalau yang masih mau lanjut, monggo. Untuk identity ini, gue suka banget ayat yang gue ketemu di Sakaria 13 ayat 9. Dibilang, "This dirt I will put into the fire, I will refine them like a silver and test them like gold. They will call on my name and I will answer them. I will say they are my people and they will say the Lord is our God." Yang gue kasih bold di sini, underline, test them like silver. Kalian tahu gak sih gimana silver itu dites? Prosesnya adalah ada pengrajin, dia masukin biji silvernya itu ke dalam api. Sakit, sakit. Dikeluarin, dipukul-pukul, dilihat. Udah pure atau belum? Kalau dia lihat masih belum perfect, dia masukin lagi ke dalam api. Dipanasin lagi, kadang-kadang yang makin kecil, yang makin susah dikeluarin. Dikeluarin lagi, dipukul-pukul. Sampai akhirnya perfect. Dan kalian tahu, silver yang perfect itu, buktinya apa? Ketika pengrajinnya bisa melihat refleksi dia di silver itu. Siapa pengrajin kita? Tuhan Yesus. Kita akan dimurnikan sampai selesai ketika Tuhan bisa melihat refleksi dia di dalam kehidupan kita. Bukan kita lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam kita. Baru kita akan perfect. Dan kalau kalian bilang kayak, Joel, selama ini gue ngerasa gue udah secure enough, gue udah cukup. Nah, kalian mungkin ngerasa seperti itu, bisa jadi itu adalah self-confidence kalian. Dan gue bisa bilang self-confidence itu ada 3 part. Pertamanya adalah self, keduanya adalah con ini adalah with. Dan yang ketiga adalah fidence. Fidence itu arti kata aslinya dari fidelis, dan dia itu artinya faithful. Tapi dibacanya kebalik adalah faithful with self. Dimana kalian bisa confidence kalau kalian faithful kepada diri kalian sendiri. Siapa yang menjadi jati diri kalian sendiri? Yang jadi problem, kalian bisa ngerasa kayak gue udah aman, tapi ternyata faithfulnya kalian ke diri kalian sendiri kepada power kalian, karena kalian merasa pintar, gue merasa punya network, skill gue, makanya kita confidence. Tapi begitu yang kalian punya itu digoncangkan, fondasinya, masih cukup kuat atau enggak? Contohnya, gue rasa gue cukup secure being single. Secure banget. Tapi, pas gue cari tahu, ternyata my security itu, being single itu bukan karena gue secure.
tapi karena gue afraid to get hurt. Gue pikir gue selama ini aman aja, tapi begitu keadaannya digoncangkan, keadaan dan lain, itu baru mulai digali semua, baru kayak, oke, fondasinya gue kuat atau enggak. Kalian mungkin merasa kayak, oh gue cukup aman dan lain-lain, power kalian dan lain-lain. Gue berharap Tuhan bisa benar-benar tes kalian sama kayak silver itu. Apakah fondasi kalian ini kepada pasir atau batu? Dan ultimate foundation yang gue bisa bilang adalah Tuhan Yesus sendiri. Dalam keadaan sulit, gue itu dapat satu quotes yang gue suka. Karena gue dalam proses, gue ngerasa teman-teman PIK 3 tahu, gue itu sering banget melakukan kesalahan bodoh. Dan gue dapat quotes dibilang kayak gini, God's sovereignty know every detail, including our stupidity. Gue kayak, oke, Tuhan cukup maha kuasa, walaupun di tengah-tengah kebodohan kita itu nggak miss dari kalkulasi maha kuasanya Tuhan. Jadi itu gue jadi secure di situ, gue tahu gue adalah anak Tuhan. Ya kalian bisa lihat identity kalian itu source-nya mesti dari Tuhan itu sendiri. Karena kalau enggak, akan susah banget kalian untuk bisa punya fondasi yang kuat. Kalian tahu goals-nya, makanya kalian tahu identity-nya. Dan sekarang, yang terakhir, ini yang fun part-nya adalah the journey. Karena prosesnya. Besok kalian akan lebih bahas lebih lanjut soal goal-nya. Hari ini nanti kalian akan ngomongin soal identity-nya. Dan journey-nya sendiri ini proses in between-nya. Ini kalau di film Rocky Balboa itu biasanya terakhir lawan musuhnya, awalnya Rocky gimana, tengah-tengahnya latihannya yang tenet gitu kan. Itu cuman skip-skip doang. Padahal itu prosesnya yang penting dan berbulan-bulan, mungkin bisa lama. Yang pertama untuk kalian take the journey adalah take action. Percuma kalian tahu semua ini kalau kalian nggak pernah implementasikan. Nggak take action. Ada satu quotes, you drown not by falling into the river, but by staying submerged in it. Kalian tenggelam bukan karena kalian jatuh ke sungai, tapi karena kalian tetap di sungai. Tetap tinggal di dalam. Bukan karena jatuhnya. Mau nggak kalian berdirinya? Take that action. Mungkin yang kalian rasa kalian tenggelam ini, kalian ngerasa safe di situ. Tapi sebenarnya itu bukan real security. Cuman familiar doang. Gue udah nyaman, comfortable di sini. Balik lagi, is it the goal worth it enough? Satu yang gue suka, related to your trauma, related to your problem. Mungkin, maybe, you are not responsible for your trauma or your pain. But, you are the only one who can change it. Mungkin bukan kalian yang bikin masalah itu, trauma kalian, kepahitan kalian di dalam hidup. Tapi cuman kalian satu-satunya yang bisa ngerubah itu. And when you take action, excellence is not perfection. Kalau kalian mikir untuk dapat perfectnya dulu, nggak akan jalan-jalan. Dan gue bisa bilang itu tipuan iblis. Jujur, sampai kemarin gue ngomong sama anak PIK 3, gue ngerasa sharing di sini pun gue nggak ngerasa worth it. Karena gue masih work in progress. Masih gue jalanin. Tapi gue mau jadi living testimony. Bukan karena gue udah perfect. I want my test to become a testimony for you guys. Kalian jalanin dulu progressnya ke excellence itu. Yang kedua, setelah kalian take action, be wise. Dalam perjalanannya, jadilah bijaksana. Dari bijaksana sendiri, gue ada dua. Pertama, soal emotion dan logic. Cuman, supaya gue lebih seru, gue pengen tahu nih, kalian tim mana? Emotion atau logic? Di anak PIK 3, itu lagi ada diskusi seru, apakah kalian tim spark, emotion, atau tim slow burn, tim logic. Definisinya apa? Kalau logic, begitu suka sama orang, ini relationnya romantic obviously, suka sama orang, kalian berpikir dulu, oh pelan-pelan kenal ini orang. Kalau tim spark, kalian begitu lihat orang itu bisa langsung suka sama orang itu. Kalau definisi dari Coco Bryce, Mr. Green Flag, ini beneran, dia bilang begitu dia lihat suka orang, dia bisa pindah dimensi katanya. Udah gue bilang, gue bakal jatuhin lagi kan. Sorry.
Nah, siapa yang di sini tim Spark? Wah, kok nggak banyak? Tim Spark mana? Apa? Kalau tim yang Logic, slow burn? Wow, menarik. Gue pikir kayak yang Spark jauh lebih banyak. Cuman apa kita makin tua makin banyak mikir ya? Yang mana sih yang kita mesti lihat? Emotion atau logic? Gue bahas satu dulu ya, satu-satu. Dari emotion, kita belajar dari Bible, ada dua. Ketika yang pertama Adam dan Hawa, dia melihat buah itu, buahnya itu rasanya menyenangkan. Enak ya kayaknya dimakan. Dan setelah dia lihat buah itu, dia makan buah itu dan jatuh ke dalam dosa. Karena dia dibujuk oleh Tante Lucy, katanya enak. Tante Lucifer. Yang kedua, Yesus di Taman Getsemani. Dia lagi berdoa. Dia bilang, Tuhan, kalau bisa lalukan cawan ini daripadaku. Dia feelingnya apa? Emosinya ketakutan setengah mati. Sampai keringatnya jadi darah. Tapi kata-katanya satu. Bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. So, gue gak mau kalian pulang dari sini, feelingnya adalah kayak, Joel bilang, ignore the emotion. Tetot, salah guys. Kalian itu, you need to embrace your emotion, you need to label it. Label your trauma or your feeling. Jangan di-ignore. Ini gue kasih ya, ini gue ngerasa terbeban untuk ngomong ini ke cowok-cowok terutama di Fuse. Karena banyak banget yang susah move on kadang-kadang. Gue tahu tuh ada yang berapa lama tuh kan ngejarnya, nggak dapet tapi nggak move on. Kalian tahu nggak sih, menurut penelitian, kenapa cowok in general lebih susah move on daripada cewek? Karena cewek in general, ketika dia mengalami kesulitan atau pain, dia lebih bisa menginternalize touch with their feelings. Dirasain. Apa sih yang gue rasain sekarang? Gue marah, gue frustrated. Tapi kalau cowok, begitu dia mendapatkan kesakitan itu, apa yang dia rasain? Wah, gak enak ya badan gue. Kayaknya gue perlu cari hobi deh, main game. Atau main badminton. Oke. Atau sibukin dengan kerja. Jadi, kadang-kadang dia ignoring feelingnya dia. Ya udah, gue gak peduli sama feelingnya gue sibukin dengan hal yang lain. Akhirnya feelingnya itu gak diproses, dikirain bisa hilang dengan sendirinya, tapi gak akan hilang. Kalian cowok-cowok mesti belajar dari, bukan Tuhan Yesus, dari bison. Bison ini binatang kayak kerbau di Amerika. Ketika ada badai, apa yang dia lakukan? Bison itu ada badai di sana, dia akan lari menghampiri badai itu. Bukannya kabur dari badai. Dengan dia menghampiri badai itu, lebih sakit? Yes. Lebih gak enak? Yes. Tapi apa yang terjadi? Badainya makin cepat berlalu. Dibandingkan kalian kabur daripada badainya, dan gak akan selesai-selesai badai di hidup kalian. So, you cannot break the cycle you won't name. Kalian coba cari tahu feelingnya kalian namain itu. Soal maturity adalah, makanya maturity is the widening the gap between impulse and action. Apa yang kalian dapatkin, rasain, dan actionnya kalian makin lebar. Bukan semua yang kalian rasain makin dikerjain terus. Makanya gue bilang emotion itu lebih, dan feeling lebih kayak termometer. Kalian lihat, kok gue panas ya? Kok gue dingin? Bukan emotion itu jadi trigger. Trigger, orang bikin gue marah, langsung gue jotos. Itu kan jadi trigger kan? Gue marah, reaksinya gue jotos. Kalian gak bereaksi, tapi kalian mestinya merespon. Ini gue ngomongnya aja gampang. Tapi gue sendiri masih praktek, susah banget. Kalian mesti bisa kayak, oh kok gue marah ya? Kok gue gak seneng ya? Dan contohnya, ini gue punya niece keponakan masih muda, masih umur 1-2 tahun. Kalian itu bisa ngerasakan apa yang menjadi idol prioritas di hidup kalian dengan emotion. Makanya emotion itu penting banget. Contohnya ponakan gue umur 1-2 tahun, dikasih duit. Gak seneng. Ini 100.000, 1 juta. Gak seneng. Emosinya, gue pengennya mainan. Hatinya dia lebih ke mainan itu.
Kalau kalian dikasih mainan, lebih baik gue duitnya aja. Gue lebih happy lihat duitnya. Kalian bisa ngelihat dari emosinya kalian. Gue lebih happy ini, makanya gue lebih prioritas ini. Ini yang mungkin jadi idol gue. Dan yang menarik, contohnya, kalau di Christianity, kok gue lagi gak enjoy doa ya? Kenapa gue gak seneng buat doa? Bukannya ketika kalian, gue gak seneng doa, makanya gue gak berdoa. Tapi, karena gue gak seneng doa, mungkin apa hubungan gue sama Tuhan jauh ya? Kok gue gak berasa enjoy ngobrol sama Tuhan lagi? Kalian mestinya bisa mempertanyakan itu, bukan menjadikan emosi itu menjadi trigger di dalam hidup kalian. Untuk logika sendiri, gue sebagai tim logika, tidak ada yang salah. Enggak, bercanda guys. Tetap ada. Di logika sendiri, apapun yang kalian terima di otak kalian, itu kalian filter. Jangan semuanya diterima mentah-mentah. Dan yang susah dari tim logik ini, buat gue sendiri, biasanya gue dikotbahin Cun adalah lumayan batu. Karena kalau udah terima informasi, kan gue taunya kayak gini. Jadi kadang-kadang untuk bisa merewind lagi apa yang kita percaya, itu kadang-kadang butuh waktu. Satu tools yang gue bisa pakai untuk tim logic adalah do not assume. Ini yang gue juga belajar, do not assume. Kalian tahu nggak sih, assume itu singkatan. Singkatan dari apa? Ini gue dapat dari my sister. Assuming itu make an ass out of you and me. Ass itu kata kasar nggak sih? Gue nggak tahu di sini ngomongnya boleh atau nggak. Anyway, jadi kalau you meng-assume sesuatu, you itu malah akhirnya merusak hubungan kita, gitu kan. Jadi kita berusaha jangan berasumsi. Ada satu quotes dari Adam Grant, ini related emosi dan pikiran kalian. A sign of wisdom is choosing not to believe everything you think. Apapun yang kalian pikirkan, nggak semuanya mesti dipercaya. A mark of emotional intelligence is choosing not to internalize everything you feel. Apa yang kamu rasain semuanya nggak mesti semuanya diterima mentah-mentah juga, dirasain. Pikiran dan perasaan itu cuma possibility untuk dipertimbangkan. Bukan suatu fakta yang harus kalian terima mentah-mentah. We don't always invite them, kita mungkin nggak menginvite mereka, tapi kita bisa mendecide apakah mereka tetap stay di hidup kita atau enggak. Nah, gue suka banget soal wisdom. Kalau soal wisdom, kita mesti ngomongin satu orang bernama Salomo. Gue pengen uji kalian punya Alkitab. Yang diminta Salomo ketika Tuhan memberikan opsi, kalian mau apa? Umur panjang atau kekayaan? Dua kan? Yang dia pilih apa? Oke, sekali lagi. Yang dia pilih apa? Salah. Coba baca Alkitab. Bukan. Kalau kalian baca di Alkitab, bahasa Indonesianya gue kurang suka sih. Dia mintanya adalah hati yang faham. Tapi kalau bahasa Inggrisnya gue lebih suka. Dia mintanya, ini makanya make sense banget, ini wisdom. Dia mintanya adalah listening heart. Hati yang mendengar. Mendengar, di bahasa aslinya, kalau kalian anak Fuse lama, udah pernah berapa kali kita bahas di Fuse, itu katanya shema. Shema itu tapi bukan cuma mendengar doang. Shema itu arti katanya adalah listen and, bukan or, and obey. Listen and obey. Jadi yang Salomo minta apa? Hati yang mau mendengar dan taat. Makanya di Alkitab, Amsal, semuanya kan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Wisdom come from God. Obeying dia. Dan gue bisa kasih kalian warning, wisdomnya Tuhan mungkin wisdomnya beda sama dunia. Karena wisdomnya Tuhan, dia lebih penting kalian dapetin 1 yang 1000 jiwa kalian, daripada kalian dapetin 100 yang nilainya 0. Mungkin buat dunia foolish, bodoh, tapi itu hikmat buat Tuhan. Fokusnya adalah kalian dengar dan taat akan firman Tuhan. Makanya ayat ini Amsal Salomo yang tulis, trust in the Lord with all of your heart, your emotion, your feeling, percayakan semuanya kepada Tuhan, and lean not on your understanding.
bukan dengan perasaan dan pikiran doang. Semuanya kita serahkan kepada Tuhan. Jadi tim Logic dan tim Spark, serahkan dua-duanya kepada Tuhan. In all of your ways, submit to Him, and He will make your path. Yang terakhir, gue benar-benar kasih yang terakhir, take action, be wise, and be persistent. Kalian udah bisa ngelakuin yang kedua, tapi kalau gak ada yang terakhir, sia-sia. Karena persisten ini akan membawa kalian sampai ke garis finish. Boleh siapin suaranya? Gue gak akan bisa bersama-sama dengan kalian karena gue bukan Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Di masa sulit kalian, yang gue bisa kasih ke kalian adalah tools yang gue found out very useful. Which is the power of mindset. Pikiran kita ini yang akan mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Boleh dong suaranya? Gue jelasin dulu. Kalian coba lihat ini, tulisan yang ada di sini, dan kalian coba dengerin apa tulisan yang, suara yang kalian dengarkan. Bisa? Anti kedengeran nggak sih? Siapa yang denger Anti? Oke. Belum sampai setengah sih, gue penasaran. Oke. Gue coba kasih kata yang kedua, kalian denger ini nggak? Dengar zero? Yang gue bilang ini, assuming kalian dengar yang anti tadi, karena tadi ada banyak yang gak dengar anti. Apapun yang kalian dengar, mestinya itu sesuai dengan apa yang kalian lihat. Jadi kalau kalian tadi mendengar anti, mendengar zero, kalian mestinya kalau fokus ke katanya itu, kalian akan mendengarkan apa yang kalian dengarkan tadi. Sesuai kata yang kalian lihat. Gue akan kasih kalian terakhir, coba. Gue akan kasih kalian langsung 4 kata. Terserah kalian mau pakai kata yang mana, lihat aja langsung. Boleh gak dikencet? Oke. Berubah nggak? Oke. Gue kayak, kok nggak berubah? Kayaknya gue dari tadi waktu itu bisa berubah. Oke. Kenapa? Ini menarik banget. This is the power of your mindset. Dan ini juga bisa berlaku di dalam kehidupan kalian. Karena what you focus is your feeling. And what you feel is your experience. Jadi kalian akan merasakan apa yang kalian fokuskan di dalam kehidupan kalian. Kalau kalian merasa hidup kalian ini negatif, hidup ini semuanya penderitaan, kalian fokus ke situ, hidup kalian akan merasakannya penderitaan juga. Gue akan kasih tahu rahasia. Ini dari tadi ada yang berapa kali nanyain gue sebelum gue naik ke sini, Joel, lu nervous atau enggak? Rahasianya, gue kasih tahu. Selama ini gue nervous. Gue itu demam panggung dari kecil. Dulu diajarin teknik public speaking, katanya menganggap kita semua di sini adalah pohon. Cuman susah kan, ada yang pohon agak tinggi, kayak Jeffrey, pohon kelapa gitu kan. Ada yang agak bulat, bonsai gitu kan. Cuman kan pohon gak bisa gerak-gerak ke toilet juga kan. Nah gue dapet satu trik, which is, triknya adalah, gue itu kalau nervous gue berasanya apa sih? Ketika gue nervous, perasaan gue tangannya mulai dingin, jantungnya deg-degan, kepalanya kelayangan, susah tidur. Nah cuman, kalian coba bayangin, kalau kayak besok kalian akan melakukan sesuatu yang kalian very interested, atau kalian very exciting, apa yang kalian lakukan? Kalian mungkin besok mau ketemu idol, atau bahkan dapat bonus. Kalian itu akan deg-degan, kalian itu akan tangannya berasa dingin juga, dan kalian akan mungkin bisa susah kelayangan juga. Yang gue bisa bilang adalah gini, nervous and excited, body kalian punya reaction itu akan sama, nggak akan beda. Yang membuat beda adalah interpretasi di otak kalian. Jadi, gue sarankan kalau nanti malam ada challenge, altar call, besok, dan lain. Yang kalian rasakan ketika kalian deg-degan adalah kalian takut, nervous, atau kalian excited? Wah, gak percaya. Kalian takut atau excited? Kalian bilang, gue excited nih, makanya gue mulai deg-degan. Ya udah, kalau gitu gue maju ke depan. Ada tantangan, karena gue interested banget di sini kalau gitu. Kalau gitu gue maju. So, makanya kita sebagai anak Tuhan, kita itu gak pernah takut. Karena begitu ada tantangan datang, instead of kalian bilang,
I need to forget everything and run away. Kalian bilang, ada ketakutan di hidup gue, I need to face everything and rise. Bukannya kalian takut, tapi kalian melihat sebagai tantangan ini, kesempatan untuk kalian bisa bertumbuh lebih tinggi lagi. Di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, gue bilang tadi, kalian gak mungkin gagal. Kenapa? Karena kalau kalian menemukan fail di dalam kehidupan kalian, itu bukan kegagalan. Tapi itu adalah first attempt in learning. Jadi kita bisa melihat sesuatu, oh gue gagal, gue menghadapi sesuatu. Itu bukan karena gue gagal, ini karena gue kesempatan gue untuk bisa belajar. Agak mencong, tapi gue tahu goalsnya ke sini, gue bisa belajar dari kesalahan itu. So, this is your first attempt in learning. Frame it, gunakan di pikiran kalian. Dan Thomas Alva Edison itu pernah ketika dia 1000 kali mencoba bohlam lampunya, itu dia bohlamnya itu dites 1000 kali gagal. Orang nanya, oh berarti kamu 1000 kali gagal dong. Dan jawabannya dia apa? Dia bukan 1000 kali gagal, tapi dia tahu 1000 cara yang tidak bisa digunakan untuk bohlam lampu. Mindsetnya, this is not failure, this is my learning. First attempt in learning. Dan rubah mindset susah atau enggak? Kalian coba cross arms, boleh? Cross arms. Kalau gue yang kiri di atas, yang kanan di bawah. Gue gak tahu kalian gimana. Ya? Coba kalian balik. Coba kalian balik yang not common-nya kalian. Enak gak? Enggak kan? Sama-sama cross arm-nya. Cuman gak enak. Oke, boleh dibuka. Karena merubah habit itu susah, nggak akan gampang. Dan di Mesir, itu orang bisa keluar daripada Mesir itu butuh waktu cuma 1 hari doang untuk bisa keluar dari Mesir. Tapi butuh waktu 40 tahun untuk mengeluarkan Mesir dari kehidupan mereka. So kalian, mindset budak kalian, mindset kalian yang mungkin belum sesuai, apakah itu mau kalian lepaskan kepada Tuhan atau enggak? Kalian mau 40 hari, 40 tahun, semuanya terserah daripada kalian. Ini ayat yang men-summarize semuanya. Gue akan bilang, not that I have already obtained this or am already perfect. Jadi tadi, bukan karena kalian udah perfect dulu, tapi excellence dulu. Coba jalanin dulu, but press on to make it my own. Lari kepada tujuan kita, because Christ Jesus has made me his own. Identitas kita di dalam Kristus. Brother, I do not consider that I have made it my own, but one thing I do, forgetting what lies behind and straining forward to what lies ahead. Kita tinggalkan apa yang di belakang kita, mungkin itu bisa jadi kebanggaan kalian, tapi bisa jadi juga trauma kalian, masa lalu kalian, dosa kalian. Kalian fokus kepada apa yang di depan, yaitu tujuannya apa? Kristus Yesus. Let those of us who are mature think this way. Kalau kita dewasa, kita akan berpikir seperti ini. Dan kalau kalian berpikir lain daripada ini, semoga Tuhan yang merevealkan kepada kalian. Gue cuma bisa bilang satu. Tadi gue udah cerita, gue momennya itu di 2 bulan terakhir ini very susah. Dan maksudnya mentally, gue gak bisa tidur seumurnya. Bahkan waktu kejadian gue bisnis gue susah banget, gue itu masih bisa tidur. Tapi kemarin itu berapa kali sampai jadi gak bisa tidur. Di dada gue itu kadang-kadang berasa kayak lubang. Kayak kenapa? Dan waktu itu gue sampai nangis di restoran gara-gara Coco Bryce tuh. Beneran, dia nanyain gue apa, terus gue ke-trigger jadi nangis. Dan di momen itu, yang gue bisa bilang satu, Tuhan gak pernah ninggalin gue di momen-momen seperti itu. Banyak banget yang gue bisa bilang, ini gue bisa bilang ya, banyak momen mujizat yang terjadi, dan gue cuma mau kasih kalian satu aja. Pas malam, terakhir banget, ketika gue udah makin oke, gue cerita sama anak PIK 3, Bella Chun di karaoke, terus Bella bilang, Joel lu kayak rebirth gitu kan, kayak terlahir kembali. Gue kayak bilang, yes, gue feelingnya kayak berasa lahir kembali. Dan yang menarik, besoknya, ini cuman satu dari banyak yang gue alamin kejadian kecil, tapi yang gue bener-bener ngerasa Tuhan ada di situ. Besoknya gue bangun, gue keluar dari kamar, tiba-tiba di laptop gue dapet kertas ini. Gue gak pernah tahu nih barang dari mana. Dan kertas ini ternyata kertas ketika gue lahir, papa kasih ke orang-orang.
Kayak kasih hampers gitu. Terima kasih atas perhatian yang diberikan pada anak pertama kami. What are the coincidence? 33 tahun gue gak pernah lihat nih barang. Besoknya setelah kejadian itu, ada barang ini di depan laptop gue. Gue sampai bingung, "Pah, ini papa dapat dari mana? Oh, papa lagi bersih-bersihin laci. Makanya papa taruh di laptop Joel aja." Gue kayak, ini kalau bukan Tuhan, coincidence waktu, tempat, kejadian. Intinya adalah, kalian di keadaan kayak itu, fokus kalian kemana, mindset kalian adalah anak Tuhan, Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kalian. So, di excellence kali ini, ayat kita adalah, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Perbuat seperti untuk Tuhan, lakukan apapun yang kalian lakukan 110%. Jangan sampai nanti kalian tadi udah excited nih, gue maju ke altar call, ke depan. Ketika kalian maju di tengah jalan, gue balik deh. Kalian menang atau enggak? Kalian menang atau enggak? Karena kalian berhenti di tengah jalan. Lakuin segala sesuatunya 110%. So, gue mau tutup. Terakhir dengan doa dan komitmen dari kalian semua. Untuk 3 hari ini aja. 3 hari ini aja. Gue minta saya, siapapun nama kalian, berkomitmen 3 hari ini untuk hal kecil. Kalau nanti ada altar call, gue akan menjawab panggilan Tuhan. Kalau ada apapun, kalian akan action. Atau kalian gue mau telepon family gue mau reconcile sama mereka, apapun itu. Boleh? Terakhir, kita akan tutup mata, habis itu gue akan close dalam doa ya. Semuanya boleh tarik napas, buang napas sambil tutup mata. Coba bayangkan apa yang akan kalian komitmenkan selama 3 hari ini. Saya, nama kalian, berkomitmen untuk, gue cuma mau minta kalian bayangkin, nanti kalau kalian udah sampai di rumah, di kamar kalian, kalau ada 2 kejadian. 1, kalau kalian tidak melakukan yang kalian komitmenkan, perasaan kalian ketika kalian menyesal, kalian merasa tidak ada perubahan di dalam hidup, coba kalian rasakan itu. Dan yang kedua, adalah ketika kalian berhasil melakukan yang kalian komitmenkan, kalian mungkin akan merasa senang, kalian mungkin akan merasa appreciate. Gue akan close dalam doa sambil masih tutup mata. Tuhan, terima kasih Tuhan buat hari ini. Engkau yang persiapkan kami ke depannya, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar apa yang menjadi komitmen kami, biar bisa kami jalankan, tujuannya untuk satu Tuhan. Hanya untuk Engkau saja, hanya untuk kemuliaan-Mu saja Tuhan Yesus. Biar diri kami bisa semakin sempurna seperti Engkau. Walaupun kami tahu prosesnya akan sulit, tapi kami mau mengambil langkah itu satu demi satu Tuhan. Engkau yang pimpin sertai kami selama 3 hari ke depan, bahkan sampai nanti selesainya acara ini ke kehidupan kami masing-masing. Biar kami bisa menjadi berkat, kami bisa menjadi terang. Bukan kami lagi yang hidup Tuhan, tapi Engkau yang hidup di dalam kami. Dan setelah ini juga kami akan makan siang. Engkau yang berkati makanan yang akan kami makan, biar itu bisa menjadi kesehatan buat kami. Kami bisa enjoying proses selama hari ini dan besok dan seterusnya. Hanyalah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan, amin.